Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia Bapak Ibu guru penggerak. Kali ini saya akan membahas terkait dengan jurnal refleksi 1.3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto. Dapat daftar isi, yang pertama adalah perkenalan, kemudian yang kedua adalah jurnal refleksi 4F, peristiwa yaitu fact, kemudian perasaan, feeling, pembelajaran, finding, dan perubahan adalah future. Identitas Ahmad Rianto, SMK Negeri 1 Pati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Fasilitator Ibu Muji Aris Harnani, MPD, dan pengajar praktik yaitu Ibu Eko Wati Ningsih. Jurnal refleksi yang pertama adalah peristiwa atau fact atau faktual. Kemudian perasaan, feeling, yaitu pembelajaran, finding, dan yang terakhir adalah perubahan, yaitu future. Untuk peristiwa, yaitu peristiwa apa saja yang terjadi, yaitu pada hari Jumat 8 Agustus 2023 pukul 8, pengajar praktik yaitu Ibu Eko Wati Ningsih datang ke SMK Negeri 1 Pati melakukan pendampingan individu. Beliau memberikan pembimbingan dan konfirmasi terhadap apa yang sudah dipelajari serta apa yang sudah dikerjakan. Modul 1.3 saya belajar tentang bagaimana membuat visi guru penggerak, mulai dari eksplorasi diri dan eksplorasi konsep dilakukan secara mandiri pada tanggal 18 September 2023. Di sini saya mempelajari materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak, murid impian, dan sekolah impian. Saya mendapatkan tugas untuk membuat deskripsi murid ideal di masa depan, merumuskan visi guru penggerak yang mengandung profil pelajar Pancasila, serta membuat rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Di ruang kolaborasi pada hari Jumat tanggal 23 September 2023 kami membahas tentang inquiry apresiatif melalui bagja dan memperhatikan atap. Mohon maaf, maksud saya pada hari Sabtu. Saya berada di kelompok 1 bersama Bu Juwardi, Bu Anis, dan Bapak Nur Rahmat mengambil visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok di ruang kolaborasi. Pada hari Sabtu 16 September 2023 kami mengikuti Lokakarya, yaitu Lokakarya 1 yang diselenggarakan di SMA Negeri 3 Pati. Pada kegiatan ini membahas tentang nilai peran guru penggerak, kompetensi guru penggerak, dan peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang ketiga adalah tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Pada sesi demonstrasi kontekstual, kami mendapat tugas untuk membuat prakarsa perubahan menggunakan kanvas bagja. Saya membuat rancangan prakarsa perubahan, meningkatkan kemampuan pengolahan kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, untuk mempertajam pemahaman dilanjutkan dengan elaborasi pada hari Rabu 27 September 2023 bersama Bapak I. Ketut Latri selaku pemateri. Adapun visi yang saya buat yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Perasaan, ya, apa yang muncul saat proses pembelajaran? Saya merasa tercerahkan setelah mendapat materi ini. Kebingungan dalam menyusun visi guru penggerak agak tercerahkan, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Pembelajaran atau findings apa saja yang didapatkan dalam menyusun visi haruslah terukur, konkret, terencana, dan sistematis agar dapat tercapai untuk melakukan prakarsa perubahan
ternyata kita tidak harus berorientasi pada masalah lalu mencari solusinya, tetapi berfokus pada kelebihan yang kita miliki dan mengembangkannya. Hal ini disebut dengan inquiry apresiatif dalam melaksanakan penggunaan strategi Bagja. Yang terakhir yaitu perubahan atau future. Jika saya ingin membuat perubahan dalam konsep inquiry apresiatif, apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut? Apa saja strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan? Saya ingin membuat perubahan meningkatkan kemampuan pengolahan kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk membuat perubahan konsep inquiry apresiatif yang perlu saya pelajari lebih lanjut adalah mengidentifikasi. Yang pertama adalah aset apa saja yang sudah dimiliki dan dapat masih dikembangkan. 3. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan perubahan itu. 3. Aksi apa yang diperlukan. 4. Yaitu mempelajari pembelajaran bermakna apa yang didapat dengan melakukan perubahan itu. Untuk melaksanakan perubahan tersebut, saya menggunakan strategi dengan tahapan Bagja. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama atau define, mencari tahu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan pengolahan kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saat serta melakukan studi literatur. 2. Ambil pelajaran, yaitu mencari contoh nyata guru yang sudah berhasil mengelola kelas sehingga pembelajarannya menyenangkan dan mencari tahu tipsnya. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi, membuat deskripsi kegiatan di kelas, deskripsi sikap saya ketika menghadapi situasi tertentu, gambaran lingkungan visi kelas, deskripsi kesepakatan kelas, gambaran respon murid apabila mereka menghadapi kesulitan dan melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah jabarkan rencana. Yang keempat adalah jabarkan rencana, merencanakan untuk membuat kesepakatan kelas, menata ruang kelas, mencari contoh age breaking yang bisa diterapkan di kelas, merencanakan asesmen diagnostik, merancang games pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, merancang tugas yang menantang dan bermakna, merancang asesmen yang menarik. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama, memandu siswa untuk membuat kesepakatan kelas dan menata ruang kelas agar bersih dan nyaman. Melakukan asesmen diagnostik dan tindak lanjut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan age breaking sebelum pembelajaran, menggunakan games untuk kegiatan pembelajaran, membersihkan tugas yang menantang dan bermakna, memberikan asesmen yang menarik, mengajak rekan sejawat untuk melihat pembelajaran kita dan meminta masukan. Meminta siswa untuk memberikan review atau penilaian dan masukan tentang pembelajaran yang dilakukan. Sekian dari jurnal 2 mingguan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.